Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk adik-adik semua. Welcome back to my channel. Kali ini kakak akan membahas materi pendidikan agama Islam kelas 7, bab 1, yaitu tentang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat indah namanya. Namun sebelum lanjut, jangan lupa di like, comment, share, and subscribe channel ini. Terima kasih. Pernahkah kamu merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga perasaanmu begitu tenang? Atau pernahkah kamu merasa jauh darinya sehingga jiwamu terasa hampa? Berbahagialah orang-orang yang hatinya merasa dekat dengan Allah, karena mereka akan merasakan ketenangan dan kebahagiaan di dalam dirinya. Sebaliknya, jika seseorang hatinya jauh dari Allah, maka akan senantiasa diliputi kegelisahan. Ketika hati sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sebagai hamba, marilah memohon kepada Allah dengan memanjatkan doa-doa dan harapan kita. Sebelum berdoa kepada Allah, kita harus yakin terlebih dahulu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat memberikan apa yang kita butuhkan. Itu artinya, kita harus beriman kepadanya. Apa arti iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah percaya dengan sepenuh hati bahwa Dia itu ada, diucapkan dengan lisan dan diamalkan dalam perbuatan sehari-hari. Salah satu cara meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan memahami nama-namanya yang baik dan indah. Kita sering mendengar nama-nama indah itu dengan sebutan Asmaul Husna. Ada berapa jumlah Asmaul Husna? Sebutkan 3 Asmaul Husna yang kamu ketahui beserta penjelasan. Pada bab ini, hanya 4 Asmaul Husna yang kita pelajari, yaitu Al-Alim, Al-Kabir, As-Sami, dan Al-Basir. Al-Alim. Apa arti Al-Alim? Al-Alim artinya maha mengetahui. Berarti, apakah Allah maha mengetahui segalanya? Ya, benar sekali. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui yang tampak atau yang gaib. Pengetahuan Allah tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Bahkan, peristiwa yang akan terjadi pun sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa wa ya'lamuha ma fil barri wal bahr wa ma tazqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi zulumatil ardi wa la radbin wa la yabisin illa fi kitabin mubin." Yang artinya, dan kunci-kunci semua yang gaib ada padanya. Tidak ada yang mengetahui selain Dia. Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Tidak ada selai daun pun yang gugur yang tidak diketahuinya. Tidak ada sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering yang tidak tertulis dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz. Quran Surat Al-An'am, Surat ke-6, ayat 59. Perilaku yang dapat diwujudkan dalam meyakini sifat Allah Al-Alim adalah kita harus terus-menerus mencari ilmu-ilmunya Allah dengan cara belajar dan merenungi ciptaannya. Sudah paham kan? Sekarang, jelaskan pesan-pesan yang ada pada Quran Surat Al-An'am, Surat ke-6, ayat 59 tersebut. Al-Kabir. Apa arti Al-Kabir? Al-Kabir artinya maha waspada, mengetahui perkara yang tersembunyi. Apakah Allah tahu apa yang dikerjakan makhluknya? Tentu saja Allah tahu. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan miliaran makhluk dengan berbagai ragamnya. Semua diketahui Allah dengan detail, penuh kecermatan dan kewaspadaan, baik secara lahir maupun batin.
Ini menandakan bahwa Allah Maha Waspada. Perilaku seperti apa yang dapat kita tunjukkan jika kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Waspada? Salah satu contohnya adalah kita harus waspada dan cermat terhadap apa yang kita lakukan atau yang akan kita lakukan agar kita tidak menyesal di kemudian hari. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Am hasibtum an tudraku wa lamma ya'lamillahu allazina jahadu minkum ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا والله خبير بما تعملون. Yang artinya, apakah kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan begitu saja? Padahal Allah belum mengetahui orang-orang yang berjihad di antara kamu, dan tidak mengambil teman yang setia selain Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman. Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Quran Surat At-Taubah, Surat ke-9, ayat ke-16. As-Sami. Apa artinya As-Sami? As-Sami artinya Maha mendengar. Apakah Allah mendengar semua suara apapun di alam semesta ini? Ya, betul sekali. Pendengaran Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terbatas. Tidak ada satupun suara yang lepas dari pendengarannya, meskipun suara itu sangat pelan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, La igraha fid din, qad tabayyana rusdu minal ghayy. فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Yang artinya, tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat, yang tidak akan putus. Allah Maha mendengar, lagi Maha mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah, Surat kedua, ayat 256. Perilaku seperti apa yang mencerminkan keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki sifat As-Sami? Kita harus berupaya agar segala yang kita ucapkan adalah perkataan yang baik dan berguna, karena kita meyakini bahwa Allah selalu mendengar segala yang kita ucapkan. Sudah paham kan? Sekarang, jelaskan pesan-pesan yang ada pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 256 tersebut. Al-Basir. Apa artinya Al-Basir? Al-Basir artinya Maha melihat. Apakah Allah dapat melihat segala sesuatu walaupun kecil atau disembunyikan? Tentu saja Allah bisa melihatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat apa saja yang ada di langit dan di bumi. Bahkan seluruh alam semesta ini dapat dipantau. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ard, wallahu basirun bima ta'malun. Quran Surat Al-Hujurat, Surat ke-49 ayat 18. Sebutkan arti dari Quran Surat Al-Hujurat ayat 18 tersebut. Perilaku apa saja yang mencerminkan keyakinan kita bahwa Allah Maha melihat? Kita diajarkan untuk pandai dan cermat dalam memandang berbagai persoalan di sekeliling kita. Namun jangan lupa, kita juga harus selalu introspeksi diri untuk melihat kelebihan dan kekurangan kita, agar hidup menjadi lebih terarah. Apa saja hikmah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Orang yang beriman akan selalu berusaha taat, menjalankan perintah, dan menjauhi segala larangannya.
Orang yang beriman akan mendapatkan berbagai keuntungan, di antaranya selalu mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati menjadi tenang dan tidak gelisah, mendapatkan keuntungan dunia akhirat. Sekian penjelasan dari kakak, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.